Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Tarekat Qadiriyah. Dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi. Pada usia 91 tahun, beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Nasab atau garis keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Muqim Al-Baghdadi bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Abi Soleh Musa Janki pada malam hari bermimpi dikunjungi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para waliullah. Rasulullah bersabda kepada Abi Soleh Musa Janki, "Wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala." Pada malam Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang menghadap Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa buruk. Saking senangnya buruk menjadi tunggangan Sayyidina Rasulullah, badan buruk itu menjadi naik ke atas sehingga terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan memerlukan tangga. Tiba-tiba datanglah ruh Ghaus A'dham Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah menginjakkan kaki beliau pada pundak Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunggangi buruk tersebut. Di saat itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah yang lain." Di antara nasihat penuh hikmah Syekh Abdul Qadir Jailani, syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberikan kemudaratan dan manfaat. Kepandaian lisan, kelalaian hati. Kepandaian lisan tanpa amalan hati tidak akan mendekatkanmu selangkah pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan hati, dan amalan sejati adalah amalan batin dalam menjaga ketentuan-ketentuan syariatnya dengan anggota tubuh. Makrifat ada dua. Yang pertama, makrifat sifat Allah, dan yang kedua, makrifat zat Allah. Makrifat sifat menjadi kewajiban setiap jasad di alam dunia dan alam akhirat. Makrifat zat menjadi kewajiban ruh al-qudsi di akhirat saja. Untuk meraih ilmu batin, mesti melakukan amal ibadah yang memberatkan hawa nafsu dan ruh demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa sombong, tanpa rasa pamer, riya dan sum'ah. Rezekimu telah ditetapkan. Celakalah engkau karena telah menterlantarkan hati di dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagian-bagianmu darinya. Sadarilah, ambisimu hanya akan membuatmu terhina, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan makhluknya. Jalan kesuksesan dan kesolehan. Siapa saja yang menghapus makhluk dengan tangan tauhidnya dan menghapus dunia dengan tangan kezuhudannya, maka sempurnalah kesolehan dan kesuksesannya. Tak hanya itu, dia juga akan mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Hati itu pengembala anggota tubuh. Jika hati seorang hamba sudah ikhlas, maka ikhlas pula anggota tubuhnya. Hati itu ibarat pengembala anggota tubuh yang lain. Ketika hati dan tubuhnya sudah ikhlas dan istiqomah, maka
sempurnalah urusan seorang mukmin. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, rajanya para waliullah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu di siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu dengan Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam, puasa tahunan dengan hati dan rasanya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya.